Oke, untuk selanjutnya mungkin langsung materi aja ya teman-teman. Nah, pada praktikum di hari ini itu kan materinya tentang manipulasi temperatur. Nah, itu tujuannya yang pertama kita dapat memetakan suhu permukaan tanah dengan memanfaatkan citra satu selatan menggunakan software NC. Lalu yang kedua, praktikum dapat mengetahui proses suhu permukaan itu bagaimana. Terus yang ketiga, praktikum dapat menganalisis hasil suhu permukaan tanah yang diperoleh berdasarkan wilayah kajian. Nah, di sini dituliskan menggunakan software NC karena sebetulnya untuk memperoleh suhu permukaan tanah itu bisa yang lain, di archive, QGIS itu juga bisa selain NC. Cuman pada praktikum kali ini kita mempraktekannya menggunakan. Nah, lalu itu sebenarnya lensa temperatur itu. Nah, lensa temperatur itu merupakan permukaan yang digambarkan dalam spesimen dengan berbagai tipe permukaan yang berbeda-beda. Jadi, kalau ini kan lensa temperatur ya, itu berhubungan dengan suhu. Nah, suhu permukaan ini yang dimaksud di sini itu bukan suhu ruangan, tapi benar-benar suhu permukaan dari objek itu sendiri. Ada objek target mati, nah itu suhunya kan berarti berapa? Suhu, misalkan ada objek bangunan itu suhunya berapa? Itu deteksi dengan menggunakan suhu. Nah, untuk saatnya itu sendiri itu ini ya teman-teman diagram alurnya. Nah, sebetulnya untuk perolehan suhu permukaan tanah itu dibagi menjadi dua kelas. Nah, yang pertama itu ini kita membutuhkan citra yang multispektral untuk yang pertama membutuhkan band 10 dan band 11. Nah, kan kalau pada citra ada dua band ya, band 10 sama band 11 untuk band normalnya. Nah, namun utamanya untuk tadi kan itu ada ya tentang yang digunakan melakukan proses itu. Nah, itu menggunakan band 10 ya untuk tapi sebenarnya mau pakai band 11 juga nggak apa-apa. Cuman kenapa pakai band 10? Karena band 10 itu ada band normal. Ya, itu ada kesalahan anomali yang namanya. Nah, steroid itu kalau misalkan teman-teman kan kalau dari artinya itu kayak itu kan ya, steroid itu artinya cahaya. Jadi kalau di artinya itu namanya dalam bahasa Indonesia cuman intinya steroid itu adanya anomali yang ketika suhu gelombang thermal dari band thermal bumi itu tuh nggak nyampe gitu. Jadi nggak sesuai lah yang diterima yang seharusnya dari si tensinya itu sendiri. Lalu adanya koreksi trailine sebenarnya saat proses suhu tanah. Cuman di NC sendiri itu nggak ada terusnya gitu. Dan kenapa pakainya itu cuma band 10 band 11 karena band 10 itu memiliki nilai trailine yang lebih kecil daripada band 11. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen tahu itu gimana prosesnya, nanti teman-teman bisa buka handbooknya dari si lens itu sendiri. Teman-teman bisa buka itu di websitenya JSDF gitu. Nah, untuk proses suhu permukaan tanah sendiri kan pakai band thermal ya. Berarti di sini konversi digital number dari band 10 dan ini kurang band 10 ya. Dari band 10 ke nilai radian. Nah, setelah dikonversi menjadi nilai radian si band 10 ini sebenarnya kalau misalkan kan kalau kita konversi di dalam berradian dalam package gitu kan band thermal itu ini ada band 11. Nah, nanti di NPI itu teman-teman bakal konversi band thermal itu yang isinya ada 2 band dan 10 band 11. Nanti gimana pemilihan band itu nanti kita proses konversi ke brightness sensitifnya gitu. Nah, di tools NFP-nya ini untuk mengkonversi di band thermal ke radian itu menggunakan vibrasi radiometrik. Nah, terus setelah diproses radian dan thermal ini dilanjutkan dengan proses.
Nah, kalau yang teman-teman lakuin kemarin itu metode flash yang namanya kita multispektral. Nah, untuk yang benchmark itu proses atmosferik itu menggunakan yang metode small fraction effect. Nah, untuk karena dia dimasukkan nanti dapat divisidasi gitu ya. Nah, setelah dikoreksi atmosferik bisa menggunakan atmosferik sendiri dilanjutkan dengan konversi dari radian. Radian ini dari digital number. Nah, dari radian spektrum ini diubah ke nilai brightness and ratio. Brightness and ratio ini apa? Ini adalah fungsi kekuatan yang ada di dalam. Nah, atau brightness and ratio ini juga disebut juga dengan suhu udara. Jadi makanya dulu adanya proses selanjutnya biar dia ekstraksi menjadi suhu permukaan. Untuk membuat dari base temperatur oleh tempat ini itu membutuhkan adanya emisivitas. Nah, kalau emisivitas itu imbas emisivitas itu merupakan energi yang jadi tiap objek yang ada di permukaan bumi itu tuh memancarkan energinya masing-masing gitu. Nah, oleh karena itu pasti tiap objek di permukaan bumi kan punya nilai emisivitas yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu nilai emisivitas tersebut. Nah, bagaimana caranya itu? Nah, nilai emisivitas itu dapat diberi dengan teknik. Nah, mungkin untuk proses emisivitas itu bagaimana nanti bisa dijelaskan. Ya, Oke, yang dijelasin sama Dila ya, bahwasannya kan laser fast temperature ini, kalau teman-teman mungkin udah sempat ngulik ya, ada mungkin itu ada kesalahan cuma sampai proses itu cuma sampai brightness temperature gitu. Padahal yang namanya permukaan ya pastinya sampai ke objek yang ada di permukaan tersebut. Nah, setiap objek itu kita harus mencari parameternya yaitu dengan emisivitas ini teman-teman. Emisivitas ini kan kemampuan objek untuk memancarkan energi panas yang dimilikinya kan. Karena ini korelasinya dengan permukaan tadi teman-teman. Dari permukaan itu kan setiap permukaan bumi kan ada objeknya masing-masing gitu. Makanya harus dimasukkan parameter ini untuk menghitung land surface temperature atau suhu permukaan bumi yang sebenarnya gitu. Dan nantinya ini tuh bakal ada perbedaan teman-teman. Walaupun ada sedikit perbedaan ya saja ini yang paling benarnya karena ya ada parameter dari objek di permukaan bumi yang kita hitung emisivitasnya tersebut. Emisivitas itu bisa dihitung itu intinya itu kalau dari literatur ya teman-teman. Yang aku baca itu rumit teman-teman. Jadi itu banyak perhitungan dan fungsi-fungsi yang harus dihitung. Makanya ada satu metode yang lebih mudah untuk diekstraksi terkait emisivitas ini dengan cara dengan indeks vegetasi. Salah satu indeks vegetasi yang cukup lama yaitu NDVI atau Normalized Different Vegetation Index. Nah, NDVI ini untuk mengukur tingkat hijauan atau tingkat kerapatan vegetasi tersebut teman-teman. Dengan cara kalau teman-teman pasti udah tahu lah namanya formula antara B5 min B4 atau near min red, band min near sama band min red. Sekarang kan pakai Lancet, berarti pakai Lancet B5 B4 itu dibagi dengan penjumlahan dari kedua band tersebut gitu. Nantinya didapatkan rentangan nilai antara min 1 sampai 1 yang dimana min 1 sampai 0 itu mengindikasikan bahwasannya itu tidak ada vegetasi sampai vegetasi rendah. Nah, sedangkan 0 sampai 1 itu vegetasi rapat gitu. Dari NDVI ini baru nanti dicari yang namanya proportion vegetation atau biasanya disingkat dengan PV teman-teman. PV ini tuh suatu persentase depan vegetasi dalam suatu area atau citra yang teman-teman cari untuk emisivitas tersebut teman-teman. Ini tuh turunan dari transformasi NDVI.
kalau teman-teman udah lihat namanya modulnya teman-teman, itu tuh ada kaitannya dengan NDVI min sama NDVI max. Nah nantinya itu NDVI max ini itu tuh nilai NDVI yang memiliki nilai lebih dari 0,5, sedangkan NDVI min itu kurang dari 0,2. Nah ini tuh bisa dikatakan suatu kayak ketetapan gitu, karena kalau dari literatur yang teman-teman itu baca itu tuh kan PV ini kan suatu persentase tutupan vegetasi ya. Nah untuk mendapatkan tutupan vegetasi tersebut itu tuh kita harus ngepisahin rentang nilai NDVI yang dimana itu suatu vegetasi atau bukan teman-teman. Nah itu didapatkan bahwasannya dari literatur tersebut itu menganggap bahwasannya kalau di atas 0,5 itu dianggap sebagai vegetasi rapat, sedangkan kalau kurang dari 0,2 itu dianggap sebagai gundul. Oleh karena itu untuk mendapatkan presentasi tutupan vegetasi ini itu digunakan ketetapan nilai yang sebesar 0,5 sama 0,2 teman-teman. Setelah didapatkan proportion of vegetation ya, baru nanti nilai PV tersebut dicari untuk nilai land surface emisivitasnya. Yang kalau teman-teman namanya lihat ya, bahwasanya itu ada nilai 0,004 dikali PV ditambah 0,986. Nah ini juga bisa dikatakan suatu konstanta teman-teman untuk mendapatkan nilai land surface emisivitasnya. Nah ini kan hasil pengolahan situ ya teman-teman. Kalau misalkan sudah sebutin sebelumnya bahwasannya ini kan prosesnya itu rumit sebenarnya, namanya emisivitas itu. Nah, yang kalau sebenarnya itu harusnya diuji akurasi juga teman-teman. Jadi ada pengukuran data in situ untuk emisivitas tersebut untuk mengetahui keakuratan dari ekstraksi emisivitas dari NDVI yang teman-teman buat, seharusnya seperti itu. Tapi karena kita ini kan cuma praktikum, ya ini sebagai namanya pengetahuan aja lah. Bahwasannya kalau emisivitas itu harusnya terdapat uji akurasi terkait dengan cara mengambil data in situ-nya di lokasi kajian yang teman-teman buat. Ya. Setelah namanya LSE atau land surface emisivitasnya itu dicari, baru nanti dicari land surface temperaturnya dengan cara mengaitkan antara parameter breakthrough temperatur dengan land surface emisivitasnya. Makanya nanti hasilnya itu didapatkan nilai suhu permukaan bumi yang sebenarnya gitu. Karena udah ada perhitungan parameter dari land surface emissivity yang teman-teman cari gitu. Mungkin sebenarnya gitu sih dia bikin kamu. Makasih sih. Mungkin suaraku di sini putus-putus nggak ya? Putus nggak? Lancar, Mbak. Oke. Nah, itu tadi mungkin dari bagaimana cara masih temperatur ya. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman dengerin itu agak rumit. Nah, sebenarnya untuk mencari land surface temperatur sendiri itu ada banyak cara. Saya nggak cuma karena ini kayak sobat NC dan ada tools-toolsnya itu memang menggunakan beberapa ini. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pakai software lain, misalkan Git-nya, itu nanti nggak mungkin ya pada proses normal proses atmosferik, nggak ada toolsnya tuh di untuk proses atmosferiknya. Nanti terus gimana cara atmosferiknya mbak nih? Kalau misalkan di software yang lain itu nanti bisa menggunakan suatu persamaan nanti melibatkan nilai-nilai dan dari jadi nanti beda gitu prosesnya. Nah cuman karena kita pakai software MC yang memang tidak ada toolsnya dan lebih gampang lah dibikin gitu kan. Jadi nanti prosesnya seperti ini. Yang pertama kalian menyiapkan terlebih dahulu dan
dan itu tidak digunain semua gitu. Yang digunain cuma band 10 utamanya untuk suhunya, lalu band 4 dan 5 untuk nyeretnya ke dalam untuk proses perhitungan sensitivitas begitu. Nah, mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait tanya ini? Belum, Mbak. Oke. Mungkin belum ya dari teman-teman ya. Nah untuk proses bagaimana sih caranya siswa tersebut, nanti dari kami akan menyediakan video tutorial ini, karena sejujurnya untuk yang sukses ini sendiri prosesnya agak lama gitu. Karena ada 2 proses persiapan yang perlu kita lakukan. Itu ada yang pertama karena proses atmosferik dan proses atmosferik. Tentunya terus juga nanti di setiap brightness temperature, NDVI, potential precipitation, dan lain sebagainya maupun yang sebagainya nanti dihitung menggunakan banyak perhitungan matematis gitu kan, dan nanti membutuhkan itu gitu kan. Nah untuk itu kami dari akhir memutuskan untuk diberikan video tutorial saja, karena dari teman-teman mungkin juga belum melakukan koreksi ini ya, thermal association dan atmospheric. Nah untuk itu mungkin dari teman dulu. Jadi aku nanti ya mungkin kalau sekarang kan belum ada pertanyaan ya. Mungkin nanti kalau misalkan udah ngebangun lah, itu ya seharusnya sih. Nah nanti harapannya begitu, nanti kalau misalkan ada yang bingung atau gimana ya bisa dihubungi asisten masing-masing aja sih. Ya misalkan berarti nggak perlu asisten juga sih, kalau misalkan emang bisa ke asisten lainnya juga kalau misalkan emang kendala atau gimana. Contohnya kan misalkan saat ini kan mohon maaf juga Pak Fi kan lagi KKN kan, lagi sinyalnya agak kendala gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalkan nanti ada pertanyaan atau gimana bisa ke asisten lain juga nggak masalah gitu. Tapi ya utamanya tetap asisten masing-masing dicoba ditanyakan baru nanti asisten lain. Itu sih untuk bisa. Ya betul. Untuk ini juga jadi catatan ya teman-teman. Kalau misalnya mungkin dari aslinya untuk respon atau kan maksudnya apa ya? Kami juga ada kesibukan lain mungkin ya. Kadang chatnya ketimbun. Nah kalau nggak enak mau ngechat mungkin di lain itu juga nggak apa-apa. Ini bisa kalau misalnya teman-teman ada kendala pada saat pengolahannya. Mungkin dari kami cukup sekian pada pagi hari ini. Terima kasih untuk 27 peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti pada pagi hari ini. Kami mohon maaf apabila banyak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak.